Di antara banyaknya film laga Netflix yang generik, menggunakan algoritme, dan mudah dilupakan, biasanya dibintangi oleh bintang besar yang menerima gaji besar. The Old Guard tahun 2020 menonjol sebagai salah satu film yang benar-benar bagus. Charlize Theron sebagai pemimpin tim tentara bayaran kuno yang abadi, tidak hanya terdengar menyenangkan dan keren di atas kertas, tetapi film ini berhasil mewujudkannya di layar, dengan beberapa cerita cerdas yang disisipkan untuk menambah nilai tambah. Sekarang, setelah penundaan yang tampaknya tak berkesudahan, sequelnya menjadi contoh yang sangat berkurang keuntungannya. Greg Rucka kembali sebagai penulis skenario, sekali lagi mengadaptasi seri buku komiknya sendiri, tetapi kali ini terasa seperti terlalu banyak hal yang harus dikerjakan sekaligus. Hal itu terutama terlihat melalui dua antagonis utama. Film pertama berakhir dengan pengungkapan bahwa Queen, diperankan aktris Vietnam Veronica Ngo, teman lama Andy, yang diperankan Charlize Theron, entah bagaimana akhirnya terbebas dari gadis besi, yang telah mengurungnya 500 tahun sebelumnya, ketika dia dibuang ke laut sebagai seorang penyihir yang dituduh. Kini Queen, yang tentu saja kesal setelah penderitaan yang dialaminya saat ia terus tenggelam dan kemudian hidup kembali berkat keabadiannya, tengah mencari cara untuk membalas dendam terhadap seluruh umat manusia. Ini membuatnya berselisih dengan mantan temannya dan mungkin kekasihnya, Andy. Ini seharusnya cukup untuk alur cerita utama, tetapi The Old Guard 2 memperumit banyak hal dengan memperkenalkan seorang wanita yang dikenal sebagai Discord, diperankan Uma Thurman, seorang abadi yang sebelumnya tidak dikenal dengan dendamnya sendiri terhadap umat manusia. Kehadiran Thurman terasa seperti ada keputusan yang dibuat dalam rantai makanan, untuk memberikan film ini daya tarik yang lebih besar dan dorongan kekuatan bintang. Dan lihat, apakah secara naluriah menarik untuk memiliki Charlize Theron dan Uma Thurman berhadapan? Tentu ada kesamaan yang menarik antara kedua wanita berbakat dan anggun ini, yang keduanya menjadi terkenal pada tahun 1990-an dan cukup ikonik untuk langsung dikenali dari nama depan mereka saja, belum lagi membawa serta kredibilitas film aksi sebelumnya, dan itu membantu menjadikan ini pasangan yang menarik. Namun rasanya seperti itu seharusnya ditahan untuk film yang berbeda, karena seperti sekarang, bobot dramatis The Old Guard 2 yang sebenarnya adalah tentang sejarah dan konflik Andy dan Queen. Dengan Discord juga ada di sana, terasa kurang ditulis dan asing sebagian besar waktu. Sayangnya, penampilan Thurman mencerminkan sifat karakternya yang lemah, karena ia menggunakan banyak gaya bicara penjahat yang kasar dan generik. Dan bahkan pertarungan yang tak terelakkan antara Andy dan Discord terasa agak hambar, tidak terbantu dengan memberikan Thurman pedang, sesuatu yang jelas akan membangkitkan pertarungan fantastisnya dalam film Kill Bill, dan kemudian tidak mampu menandingi adegan-adegan menarik yang disediakan Quentin Tarantino. Secara umum, aksi dalam The Old Guard 2 lumayan tetapi biasa-biasa saja. Sutradara Victoria Mahoney tidak cocok dengan gaya yang lebih bergaya yang dibawakan sutradara film pertama, Gina Prince Bythewood, ke dalam proses syuting, tetapi beberapa adegan menonjol. Ini termasuk pertarungan yang dilakukan dengan baik antara Andy dan Queen, dan beberapa adegan awal yang memiliki sedikit komedi gelap dengan gagasan bahwa rekan setim Andy, Joe, diperankan Marwan Kenzari, dan Nikki, yang diperankan Luca Marinelli, dapat menerima cedera mengerikan dalam pertempuran, dan kemudian baik-baik saja beberapa saat kemudian. Namun, Mahoney lebih mengandalkan estetika kamera, yang terkadang dapat mengganggu dan mengurangi dampak adegan pertarungan. Pemeran ansambel besar tampak lebih terombang-ambing di sini, khususnya rekrutan baru besar film terakhir, Nile, diperankan Kiki Layne, dan sekutu manusia abadi, James Copley, diperankan Chiwetel Ejiofor, yang keduanya memiliki alur cerita utama di film pertama, tetapi merasa jauh lebih ikut serta kali ini. Ini terasa sangat mengerikan ketika Anda memiliki aktor yang fantastis seperti Ejiofor, dan dia benar-benar tidak memiliki hal penting untuk dilakukan. Yang lebih baik disajikan adalah Booker, diperankan Matthias Schoenaerts, yang memiliki beberapa pencarian jiwa untuk dilalui, setelah dia dibuang oleh yang lain di film terakhir karena pengkhianatan.
Henry Golding juga memiliki peran pendukung yang besar sebagai abadi lainnya. Tuah, yang sebagian besar ada di sana untuk menjelaskan cerita latar yang rasanya bisa disampaikan dengan cara yang lebih efisien. Namun, di tengah-tengah semuanya, Theron sekali lagi membuktikan betapa hebatnya dia sebagai pemeran utama wanita, bahkan dalam film yang lemah seperti ini. Dia terus-menerus menghadirkan kewibawaan dan kredibilitas bagi Andy, yang kehilangan keabadiannya di akhir film pertama dan sekarang terhuyung-huyung karena kembalinya Queen. Theron memanfaatkan sebaik-baiknya campuran antara kecemasan, kekuatan batin, dan kecakapan fisik yang mengesankan dari karakternya. Bakat bawaannya, kredibilitasnya sebagai bintang laga, dan karisma bintang film sangat membantu The Old Guard 2 melewati momen-momen yang lebih canggung. Dia mungkin cukup untuk membawanya dan menjadikannya film yang bisa direkomendasikan dengan ringan. Jika bukan karena bagaimana film itu berakhir. Atau lebih tepatnya, bagaimana film itu tidak berakhir. Jauh melampaui mengikuti petunjuk film pertama dengan meninggalkan persiapan untuk sequel, film ini berakhir dengan cliffhanger langsung, dengan cara yang dimaksudkan untuk menjadi menarik tetapi malah membuat frustrasi. Benar-benar tidak ada resolusi yang nyata di sini sama sekali. Dan mengingat fakta bahwa film ini butuh waktu 5 tahun untuk tetap keluar dengan kacau seperti sekarang, itu adalah salah perhitungan besar. Jelas ada beberapa masalah di balik layar, termasuk pengambilan gambar ulang tahun lalu, setelah produksi awal terjadi pada tahun 2022. Dan Anda akan berpikir mungkin tim kreatif akan mengambil kesempatan itu untuk memberikan film ini akhir yang tepat saat mereka bekerja untuk memperbaiki keadaan dan akhirnya menyelesaikannya. Sebaliknya, tampaknya bos Netflix hanya angkat tangan dan memutuskan untuk membiarkannya apa adanya.